5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pasti baik semua. Alhamdulillah ya, kita semua masih diberikan kesehatan. Nah, jumpa lagi dengan saya untuk melanjutkan pembelajaran sebelumnya. Namun seperti biasa, bagi yang belum klik subscribe, silahkan klik subscribe. Nah, ya sudah, berarti nggak usah mengklik subscribe lagi. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, mari kita lihat pembelajaran selanjutnya. Pembelajaran daring online kelas 5, tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 3, lingkungan dan manfaatnya. Kita mulai dari pembelajaran ke-1. Nah, ayo membaca. Gerabah dari Pulau Madura, salah satu warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah, yakni barang pecah belah dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional. Gerabah juga dikenal dengan sebutan tembikar. Gerabah konon sudah dibuat manusia sejak mereka hidup menetap dan mulai bercocok tanam beberapa ribu tahun sebelum tahun Masehi, dan kini masih kita dapatkan di seluruh pelosok Nusantara, tidak terkecuali di Pulau Madura yang terkenal dengan sebutan Pulau Garam. Pada situs-situs kebudayaan dan purbakala banyak dijumpai gerabah atau tembikar yang difungsikan sebagai peralatan atau perkakas rumah tangga dan untuk keperluan peribadatan serta penguburan mayat. Gerabah yang paling sederhana dibuat dan dibentuk hanya menggunakan tangan dengan ciri adonan yang kasar, dan bagian-bagian gerabah tersebut masih dipenuhi oleh jejak jari. Selain itu bentuknya kadang tidak simetris. Tidak terkecuali di Pulau Madura, gerabah dibuat untuk difungsikan sebagai peralatan sehari-hari masyarakat setempat yang dilakukan secara tradisional seperti apa yang dilakukan oleh para pendahulunya. Kesamaan pembuatan gerabah di Madura sekarang ini dengan para pendahulunya adalah proses pembuatan dan bentuknya yang masih tradisional, sama seperti gerabah-gerabah yang dihasilkan pada zaman terdahulu. Jadi belum berubah, masih sama ya, tradisional. Gerabah-gerabah yang dihasilkan oleh para pengrajin di Madura itu adalah gerabah yang dibuat dari tanah liat yang berwarna kuning dengan pasir halus. Tanah liat hitam dapat juga dipergunakan, tetapi kualitasnya kurang baik. Beberapa daerah di Madura menjadi penghasil gerabah seperti di Mandala Andulyang, Dukaru, Baru, Yangkalan, Kiangngon, Baranggung, Pudawama, Payang, Pakapuran, dan Blaga Bangkalan. Nana ya namanya, agak sulit juga. Di antara daerah tersebut yang sangat terkenal adalah Karangpenang Sampang dan Andulang Sumenep. Kedua daerah tersebut memproduksi gerabah dalam bentuk genteng. Memang tidak semua daerah di Madura menghasilkan gerabah. Hal ini disebabkan karena tidak semua wilayah di Madura memiliki struktur tanah liat yang dijadikan bahan dasar pembuatan gerabah. Secara umum, tanah di Madura mengandung pasir yang tinggi karena Pulau Madura dikelilingi pantai sehingga tidak bisa digunakan untuk membuat gerabah. Di antara daerah-daerah penghasil gerabah tersebut ada semacam perjanjian kerja untuk membuat barang-barang yang sudah ditentukan secara turun-temurun atau spesialisasi. Dengan spesialisasi ini, persaingan dapat dicegah. Gerabah Madura juga memiliki kekhasan lokal yang disebabkan oleh keahlian atau keterampilan pengrajin, tersedianya bahan, teknik pembuatan, dan teknik pembakaran. Dengan spesialisasi dan ciri khasnya itu, banyak kampung diberi nama sesuai dengan nama jenis tembikar tertentu. Misalkan namanya apa ya, seperti apa ya, cawan. Ada namanya lagi, nama desanya katakanlah Gentong, misalnya. Enggak sama seperti itu ya.
Itu semisal. Peralatan pengrajin gerabah Madura adalah peralatan tradisional yang tidak jauh bedanya dengan yang sudah digunakan pada zaman prasejarah, zaman lama dahulu, zaman kuno. Alat-alat umum adalah cangkul, linggis, ember, dan alat-alat khusus seperti berikut. Panaumbuk atau penumbuk berupa bulatan bertangkai untuk alat pembentuk bagian dalam. Panempa atau penempa untuk membentuk dan penghalus bagian luar berupa sekeping papan, ya, sekeping papan. Terus ada pangorek atau pengerok sejenis sabit arit, ya, seperti arit bermata miring bertangkai panjang untuk menghaluskan bagian dalam. Yang keempat, panyabungan pada air untuk menetes gerabah dengan secari kain agar mudah dihaluskan. Yang kelima, pangelet secari kain untuk membentuk bibir gerabah. Yang keenam, pengajaan sejenis nyiru untuk ayaan pasir. Yang ketujuh, pengabuan, yaitu tempat abu. Yang kedelapan, panompal, alat menyisikan abu dari pembakaran. Terus yang sembilan, wer-wer. Nah, galah berujung kawat lengkung. 10, pamatong, sejenis pisau atau kawat pemotong tanah liat. Yang ke-11 ada pungku, yaitu pembakaran gerabah. Nah, itu ada pada gambarnya, ya. Nah, pada gambar tersebut, nah itu mencontohkan gambarannya peralatan tradisional dari Madura. Adapun proses pembuatan gerabah itu dilakukan dengan tahapan-tahapan yang harus dilakukan secara berurutan. Proses pembuatan gerabah tersebut sebagai berikut. Yang satu, ya, menyiapkan bahan berupa tanah liat yang sudah dipilih tadi, ya, kan nggak semua Madura bisa gunakan tanahnya. Dan mengaduk tanah liat dengan dicampur air. Yang ketiga, setelah jadi adonan diambil perbongkahan untuk dibuat bentuk kasar dengan menggunakan kain pengelet. Bibir atau pinggiran bongkahan dibentuk sehingga bulat melingkar. Bila yang dibuat sejenis periuk, maka ketika pinggiran atau bibir sudah jadi lalu diangin-anginkan, baru kemudian membuat bagian perut yang terpisah dengan bibir. Kemudian setelah jadi perut dan bibir disambung dan diperhalus. Yang keenam, bila yang dibuat telinga atau bertangkai, maka dibuatkan telinga atau tangkai untuk kemudian ditempelkan atau digabungkan dan diperhalus. Ini terpisah, ya, setengah jadi ditempelkan dengan tanah liat juga. Setelah halus dan diteliti sempurnaannya, kemudian dijemur atau dibakar hingga benar-benar kering. Yang kedelapan, langkah terakhir setelah kering adalah dibersihkan. Namun untuk beberapa daerah ada yang masih menyempurnakannya dengan cara dicat yang berasal dari lumpur. Nah, jadi ada beberapa daerah yang finishingnya, sentuhan akhirnya itu berbeda. Lanjut, keberadaan pengrajin gerabah di Madura ini telah banyak memberikan manfaat, baik untuk pengrajin itu sendiri, pemakai, maupun untuk masyarakat umum. Pemakai gerabah Madura memperoleh banyak keuntungan seperti harganya murah, anti karat, gak gampang nayeng, gak nayeng karena buat dari tanah liat, mudah dibersihkan dan mengurangi polusi. Di samping itu juga dapat menyerap banyak tenaga kerja. Kerajinan gerabah ini juga merupakan salah satu cara melestarikan warisan budaya yang telah turun-temurun. Mengingat manfaat-manfaatnya tersebut, maka pelestariannya perlu mendapat perhatian kita semua. Salah satu caranya yaitu dengan menjaga kualitasnya. Meski gerabah masih tetap diproduksi, tetapi dalam perkembangannya dihadapkan pada produk-produk modern. Produk-produk modern tersebut tidak hanya proses pembuatannya modern, namun juga menggunakan bahan-bahan yang lebih praktis dan lebih tahan lama, seperti plastik, karet, besi, dan aluminium. Akibatnya, lambat laun akan menggeser keberadaan gerabah, dan para pengrajin pun juga akan terancam. Kebanyakan produk tersebut yaitu berasal dari daerah Tiongkok, dari Cina, ya. Berbahan plastik, aluminium, ya, itu lebih ringan, ya, lebih awet, tapi tidak tahan bakar. Tuh, ayo menulis. Nah, apa tugas kita menulis nanti, ya. Nah, berdasarkan bacaan di atas tadi, temukan ide pokok masing-masing paragraf. Jadi masing-masing kita cari ide pokoknya. Paragraf pertama kita cari dulu. Masih ingat gak bagaimana bunyi paragrafnya? Kita lihat. Nah, salah satu warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah. Ya, ini barang-barang pecah belah
ya, dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional. Nah, itu adalah kalimat utamanya. Ingat, dari kalimat utama itulah kita bisa tarik sebuah ide pokok ya. Mau tahu ide pokoknya? Nah, kita lihat. Jadi ide pokoknya adalah gerabah adalah karya warisan budaya yang sangat tua dan masih bertahan hingga sekarang. Jadi diambil dari beberapa kata dari kalimat utama tersebut. Demikian juga untuk paragraf kedua, yaitu yang mana kira-kira? Iya, pada situs-situs kebudayaan dan Tuggala banyak dijumpai gerabah atau tembikar yang difungsikan sebagai peralatan sampai dengan serta penguburan mayat itu. Nah, dari situ maka kita akan menemukan ide pokoknya. Apa kira-kira ide pokoknya? Nah, ide pokoknya yaitu masih diambilkan dari kalimat utama tersebut, yaitu pada situs kebudayaan dan purbakala fungsi gerabah adalah sebagai peralatan atau perkakas rumah tangga dan untuk peribadahan serta penguburan mayat. Tadi diambilkan dari kalimat utama. Bagaimana untuk paragraf yang ketiga? Nah, paragraf ketiga adalah dari paragraf ketiga tersebut kira-kira di mana kalimat utamanya? Ayo, yang mana itu kalimat utamanya? Iya, di mana? Iya. Nah, sama, itu pada kalimat ke-1. Masih sama dari kalimat ke-1 ya. Nah, peralatannya yaitu difungsikan sehari-hari masyarakat itu. Jadi dari itu dapat diambil ide pokok yaitu fungsi gerabah di Pulau Madura masih sama seperti dahulunya, masih sama, yaitu sebagai peralatan sehari-hari masyarakat setempat. Nah, dari situ paragraf 1, 2, 3 kita berlanjut ke paragraf ke-4. Nah, bagaimana paragraf ke-4? Nah, yaitu paling bawah sendiri itu berlanjut ke sampingnya. Kira-kira yang mana? Iya, gerabah yang dihasilkan oleh para pengrajin Madura berasal dari tanah liat yang berwarna kuning tadi. Nah, dari situ diambil sebuah ide pokok adalah gerabah yang dihasilkan oleh pengrajin Madura dibuat dari tanah liat yang berwarna kuning dengan pasir halus. Jadi tadi ada keterangannya kalau yang hitam itu bisa, tapi hasilnya kurang bagus. Lanjut ke paragraf ke-5. Yang mana kira-kira? Nah, ini kalau kalimat bukan dari ke-1 tapi dari kalimat daerah yang sangat terkenal adalah Karangpenang Sampang dan Andulang Sumenep. Nah, dari kalimat itulah kita dapat ambil ide pokok yaitu daerah di Madura yang sangat terkenal akan kerajinan gerabahnya adalah Karangpenang Sampang dan Andulang Sumenep. Nah, kita lanjutkan pada paragraf ke-6. Bagaimana untuk paragraf ke-6? Nah, dari paragraf ke-6 yang disitu disebutkan. Nah, kira-kira yang mana kalimat utamanya? Iya, yang kalimat ke-1, yang pendek itu. Memang tidak semua daerah di Madura dapat menghasilkan gerabah. Artinya, pokoknya adalah tidak semua daerah di Madura menghasilkan gerabah. Kenapa tadi? Iya, karena dikelilingi oleh pantai sehingga tanahnya berpasir. Lanjut yang paragraf ke-7. Nah, yang ke-7. Yang mana kira-kira? Ayo. Ya, adanya spesialisasi itu loh ya. Itu spesialisasi itu. Jadi dapat diambil sebuah ide pokok bahwasanya di Madura itu ya untuk apa istilahnya? Tadi pengrajinnya itu ada spesialisasinya secara turun-temurun. Nah, ini dalam pembuatan gerabah di daerah-daerah Madura sudah ada spesialisasinya masing-masing secara turun-temurun. Jadi nggak bisa sembarangan. Lanjut paragraf ke-8. Nah, pada paragraf ke-8 itu tentang yang mana kalimat utamanya? Otomatis kalimat 1, peralatan pengrajin gerabah Madura adalah alat tradisional yang tidak jauh bedanya dengan yang sudah digunakan pada zaman prasejarah. Nah, dari itulah itu dapat diambil sebuah ide pokok dan dengan di kalimat utama tersebut ya. Wah. Nah, itu dapat dituliskan yaitu
pengrajin gerabah Madura masih menggunakan alat-alat tradisional seperti zaman prasejarah. Nah, itu yang dapat diambil dari ke-8. Yang selanjutnya paragraf ke-9, yaitu tentang adapun proses pembuatan gerabah dilakukan dengan tahapan-tahapan yang harus dilakukan secara berurutan. Nah, itu adalah kalimat utamanya. Nah, itu tentang tahapan-tahapan. Maka ide pokoknya yaitu tentang tahapan-tahapan pembuatan gerabah yang harus sesuai dengan urutannya, ya. Tuh, bagaimana dengan paragraf 10? Nah, kita meluncur ke paragraf 10. Kira-kira yang mana kalimat utamanya? Ya. Iya, tentang keberadaan pengrajin gerabah dengan manfaat. Dan juga yang mana lagi? Iya, ada 2, yang kalimat utama pertama dan kalimat terakhir. Di situ dapat diambil sebuah ide pokok, yaitu banyak pihak yang memperoleh manfaat dari pengrajin gerabah di daerah Madura. Tadi ada siapa aja? Ada pengrajinnya, pembeli, konsumen dan sebagainya, ya. Yang terakhir, meski gerabah masih tetap diproduksi, tapi dalam penggunaannya ada produk modern. Nah, itu adalah yang utamanya. Tapi ingat, ini ada 2 loh, ya. Ide pokoknya ada 2. Yang kedua yaitu lambat laun akan menggeser keberadaan perajin gerabah. Nah, dari situlah kita bisa menarik sebuah ide pokok berdasarkan dari kalimat utama, yaitu apa ide pokoknya nanti? Yaitu gerabah lama-kelamaan akan tergeser atau lambat laun akan tergeser oleh produk-produk modern. Bagaimana untuk berlatih membuat ide pokok ini? Nah, kalian nanti bisa belajar lagi menggunakan, coba cari paragraf yang lain ada di buku kalian, carikanlah ide pokoknya, nggak usah dikumpulkan ya, untuk latihan saja biar kalian lebih cepat memahami untuk bisa berlatih. Terakhir, refleksi, ya, kita renungan dan juga untuk merangkum apa yang sudah aku pahami. Kita hanya mempelajari 1 pokok saja, yaitu tentang menemukan ide pokok paragraf. Walaupun terlalu banyak, kalian harus berulang-ulang istilahnya apa ya, mempelajarinya agar lebih paham lagi. Agar lebih paham lagi, coba kerjakan LKS halaman 72, latihan pembelajaran 1. Tidak usah dikumpulkan. Ingat, tidak usah dikumpulkan. Nah, jangan lupa ketik sarannya ya, agar pembelajaran kalian lebih menarik lagi. Sekian dulu pembelajaran kali ini. Tetap semangat belajar, tetap olahraga, dan jaga kesehatan kita. Demikian tadi pembelajaran kali ini. Semoga dapat membawa manfaat bagi kita semua. Tetap semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.